Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar bukan? Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita masih tetap di bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Adapun submateri kita pada hari ini yaitu tentang alat-alat ukur. Nah, tentu kalian waktu di SD pernah melakukan pengukuran bukan? Alat-alat ukur apa saja yang kalian gunakan? Bisa kalian sebutkan? Alat ukur besaran panjang seperti misalnya penggaris atau mistar, roll meter, jangka sorong, dan mikrometerskop. Alat ukur besaran massa seperti misalnya timbangan pasar, timbangan digital, neraca Ohaus, dan neraca Samalengan. Alat ukur besaran waktu seperti arloji, stopwatch, dan jam matahari. Di antara alat-alat ukur tersebut, pasti kalian jarang mendengar tentang jangka sorong dan mikrometerskop. Nah, mari kita bahas bersama. Kita bahas yang pertama tentang jangka sorong. Fungsi jangka sorong yaitu mengukur diameter luar suatu benda, yang kedua mengukur diameter dalam suatu benda, dan yang ketiga mengukur kedalaman suatu benda. Bagian-bagian jangka sorong yaitu ada rahang tetap, rahang sorong, tombol kunci, skala utama, skala nonius, dan tangkai ukur kedalaman. Selanjutnya kita bahas membaca skala jangka sorong. Yang perlu kalian perhatikan adalah skala utama, skala nonius, dan perlu diingat ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Ibu beri contoh mengukur diameter luar sebuah kelereng. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Baik, langkah pertama yaitu membaca skala utama. Angka 2,1 yang ditunjukkan garis merah merupakan angka paling dekat dengan garis 0 pada skala nonius, persis di sebelah kanannya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 2,1 cm. Langkah kedua yaitu membaca skala nonius. Perhatikan dengan seksama, terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala nonius. Garis lurus tersebut menunjukkan angka 3 pada skala nonius. Jadi, skala nonius yang terukur adalah 0,03 cm. Di hasil pengukuran diameter luar kelereng, yaitu penjumlahan antara skala utama dengan skala nonius, 2,1 cm ditambah 0,03 cm sehingga menghasilkan pengukuran 2,13 cm. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut materi kita tentang mikrometerskop. Mikrometerskop dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Contohnya ketebalan uang koin. Perlu diingat ketelitian dari mikrometerskop adalah 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometerskop yaitu ada rahang tetap, rahang putar, pengunci, silinder tetap yang berisi skala utama, silinder putar yang berisi skala nonius, pemutar silinder, dan silinder bergerigi. Baik, kita lanjut membaca skala pada mikrometerskop. Yang perlu kalian perhatikan adalah skala utama, skala nonius. Pada skala utama terdapat skala satuan dan skala tengah. Nah, Ibu contohkan mengukur ketebalan uang koin. Langkah pertama, menentukan skala utama. Caranya, tentukan skala utama yang tepat berhimpit atau tepat berada di sebelah kiri skala nonius, yaitu 11,5 mm. Hasil ini diperoleh dari 11 mm dijumlahkan dengan 0,5 mm diperoleh 11,5 mm. Langkah kedua yaitu menentukan skala nonius.
Tentukan skala non-news yang tepat berhimpit dengan garis horizontal skala utama. Diperoleh angka 13. Sehingga skala non-news menjadi 13 kali ketelitian 0,01 mm sehingga hasilnya 0,13 mm. Hasil pengukuran ketebalan uang koin menggunakan mikrometerskop yaitu penjumlahan skala utama dengan skala non-news sehingga diperoleh 11,5 mm dijumlahkan dengan 0,13 mm, hasil pengukuran menjadi 11,63. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Tetap semangat ya anak-anak walau belajar di rumah.